Oke, hai semuanya, balik lagi sama gue Kiura. Di video kali ini, sesuai judul ya, gue mau bikin sebuah tutorial membuat CV atau daftar riwayat hidup menggunakan aplikasi Figma. Kalau kalian sudah membiasakan dengan menggunakan Microsoft Word, kalian bisa mencobanya menggunakan aplikasi ini. Aplikasi ini tidak perlu diinstal karena dia menggunakan internet. Oke, langsung aja di sini gue sudah membuka Figma-nya. Nah, di sini ada beberapa template yang sudah gue bikin, mudah, sederhana, namun menarik ya teman-teman. Biasanya kan ada yang menarik tapi sulit. Nah, di sini gue mau bikin yang mudah aja tapi menarik. Oke, langsung disimak aja videonya. Keep watching and stay tune. Langsung aja di sini gue udah nyiapin layernya. Kemudian langkah selanjutnya yang harus kita buat yaitu frame. Di sini langsung udah ada ukurannya A4, A5, A6 dan lain-lain. Di sini gue menggunakan ukuran A4. Oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa buat bentuk rectangle untuk bagian sini. Caranya itu kalian bisa tekan tombol R pada keyboard ya teman-teman. Oke, seperti ini. Di sini gue bakal atur 210 dan 850. Oke, seperti ini. Bagian bawahnya kita ratakan. Nah, bagian atas biarkan lebih sedikit. Kemudian kita harus mengatur warnanya dengan cara klik di bagian fill nih, di kotak warna ini. Kita pilih sesuai keinginan kalian. Di sini gue bakal menggunakan warna soft pink ini. Oke, yang ini. Kalau sudah, kita tambahkan efek. Di sini gue menggunakan efek drop shadow atau bayangan ya teman-teman. Kita klik di bagian matahari ini, kemudian masukkan blurnya itu gue menggunakan 3. Oke, 3 semua seperti ini. Nah, kalau sudah di close, nah seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat dengan cara di zoom. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, yang selanjutnya gue mau masukin foto untuk di CV. Klik tanda panah di sini, kemudian pilih place image. Oke, kalau udah, nah di sini gue udah nyiapin fotonya. Open. Nah, setelah itu kita tekan mouse bagian kiri, kemudian tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Supaya lebih rata, kalian bisa sambil tekan shift pada keyboard ya teman-teman. Seperti ini. Nah, kalau misalkan udah cukup, bisa dilepas mouse-nya. Seperti ini. Kemudian kita ratakan. Nah, seperti ini. Ada garis bantu ya teman-teman. Jadi, kalian itu lebih mudah teman-teman. Kalau sudah, dilepas saja. Nah, supaya lebih menarik, gue mau bikin foto gue ini berbentuk oval, kemudian dikasih bingkai teman-teman. Caranya itu klik fotonya, kemudian di bagian sini corner radius kita klik, kemudian masukkan ukurannya. Sini gue pakai 100, enter. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk bagian bingkainya kita bisa masukkan ini nih, stroke. Nah, di sini masukkan warnanya. Warnanya putih. Ukurannya gue mau 10 mungkin. Nah, seperti ini ketebalan 5 aja. Nah, segini sudah cukup. Kalau sudah, kita masukkan
di bagian sini untuk menandakan bahwa bagian ini kita mau beri isi itu profile. Kita buat shape-nya dengan cara klik ini nih, rectangle. Di sini kalian bisa pilih ada rectangle, line, dan lain-lain. Oke. Kalau sudah, kita buat dulu dengan cara di zoom agar lebih mudah. Seperti ini. Bagian ini segini mungkin. Nanti kita bisa ratakan lagi. Oke, di sini gua mau bikin 115 dan 30 aja. Nah, kalau sudah, kita ganti warnanya dengan warna ini dengan cara klik simbol ini, kemudian klik warnanya yang diinginkan. Kalau sudah close, kita ratakan lagi di sini. Oke. Nah, kemudian supaya lebih menarik, kita akan tambahkan tanda panah ke bawah di sini nih menggunakan polygon. Nih. Kita buat di sini mungkin 10 kali 10 ya. Nah, kalau sudah, kita balik, klik kanan, kemudian flip vertikal. Oke, kita ubah dulu untuk warnanya seperti ini. Kemudian agar lebih dekat, kita zoom dulu untuk menyatukannya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, kita buat efeknya untuk yang rectangle seperti tadi ya teman-teman. Efek drop shadow kita bikin sama rata. Kemudian yang polygonnya juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ratakan dulu ini. Nah, kayaknya udah. Kita gabungkan untuk si rectangle dan polygonnya dengan cara kita blok mereka berdua. Nah, seperti ini, klik kanan, group selection. Oke. Kalau sudah menjadi grup di sini, kita bisa beri nama untuk sementara papan. Oke. Kita jauhin lagi. Nah, kalau sudah, di sini gue mau bikin tanda bahwa di sini tuh profile. Oke, langsung masukkan saja teks atau tekan huruf T pada keyboard. Nah, klik di sini, masukkan profile. Oke, kalau sudah, kita blok teksnya. Kemudian di sini kalian bisa atur untuk jenis hurufnya, kemudian apa ini tebalnya atau ukurannya. Ini gue menggunakan ukuran 18. Oke, kalau sudah diratakan seperti ini. Nah, kita ratakan lagi di bagian rectangle-nya. Seperti di gambar ini teman-teman, ada garis bantunya yang menandakan bahwa teks tersebut sudah di bagian tengah-tengah. Oke, kalau sudah dilepas saja. Nah, seperti ini teman-teman. Mudah kan? Yuk langsung ke tahap berikutnya. Gue mau bikin isi dari profile ini. Kita buat lagi teks. Oke, di sini. Nah, apa aja yang ada di profile, gue mau masukin tempat tanggal lahir, kemudian alamat tinggal, kalian bisa bikin sesuai keinginan kalian. Kemudian di sini ada agama mungkin, jenis kelamin, apalagi ya biasanya ya.
1 pendidikan terakhir. Untuk sementara gue bikin ini dulu. Nah, untuk diubah kita harus blok teksnya. Oke, di sini gue mau bikin rata kiri. Kalau sudah, untuk bagian ini gue mau bikin yang like. Nah, seperti ini ukurannya 14 sudah cukup. Kalau sudah, untuk jaraknya gue mau bikin 2 mungkin. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita atur posisinya. Di sini kita pakai garis bantu. Nah, seperti ini kita turunkan ke bawah mungkin 5 kali ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian isinya kita buat lagi teks. Nah, kalau misalkan di Microsoft Word kalian bisa langsung menggunakan tab ya teman-teman. Kalau di sini nggak bisa, jadi kalian harus menggunakan dua kali pembuatan. Nah, diawali dengan titik 2 spasi, kemudian isinya. Misalkan tempatnya di Bogor, tanggal 25 Mei. Nah, sini gue mau bikin tanggal lahir gue aja. Oke, alamat tinggal misalkan login Kompas, blog, bla bla bla, nomor, bla bla bla. Terus karena ini tidak cukup kalau ke samping, kalian bisa ke bawah aja. Di sini akan RT. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian desa sak panjang. Nggak muat lagi, turunin ke bawah lagi. Kecamatan apa? Kemudian kabupaten Gor misalkan. Terus kode posnya. Nah, seperti ini contohnya teman-teman. Nah, karena ini alamatnya kita 3 baris. Nah, di sini kita harus buat untuk 2 barisnya lagi. 1, 2. Oke, kita rapikan kembali. Nah, Warga Patna. Ini kita rapikan ke sini. Tapi saran gue sih nanti aja dirapihinnya karena supaya tidak berantakan lagi. Kita lengkapi terlebih dahulu aja yuk. Gambarnya. Misalkan gini ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai kita rapikan sampai tandanya seperti ini teman-teman. Ada garis bantu yang menandakan bahwa rapihnya di sini. Kan ini kan untuk bagian rapihnya. Nah, seperti ini terlalu mepet, jadi kita klik, kita geser menggunakan panah pada keyboard. 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 5. Kalau sudah, kita jauhkan dulu layarnya, kita zoom out seperti ini. Ini tampilan dari jauh seperti ini teman-teman. Kalau misalkan ini terlalu mepet nih, mau digeser, oke, bisa kita blok dulu ini, kita geser menggunakan panah pada keyboard. Nah, seperti ini mungkin teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita membuat education. Caranya gimana? Sebelumnya kita harus grup dulu atau gabungkan bagian teks 1 dengan teks 2. Kita blok, klik kanan, group selection. Oke, sudah. Nah, nih bagian profile nih, kita harus gabungkan dengan si papan ini. Dengan cara seperti ini, klik profilnya, kemudian tekan CTRL pada keyboard, kemudian pilih papan, klik kanan, group. Di sini profile. Nah, untuk
kita buat lagi untuk bagian education. Caranya itu seperti tadi, diduplikat, tekan yang akan diduplikat, kemudian tekan ALT pada keyboard, tarik ke bawah, misalkan seperti ini, lalu dekat. Nah, di sini kalau sudah dilepas, nah untuk bagian profilnya kita harus ubah. Kita klik aja. Nah, seperti ini. Kita ubah menjadi education. Oke, di sini kita ubah juga education. Kalau misalkan kotaknya terlalu kecil nih, kita bisa tekan kontrol pada keyboard, kemudian arahkan ke rectangle-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan ukurannya mungkin 130. Nah, seperti ini. Di sini juga tekan kontrol, kita ubah 130. Jangan lupa teksnya diratakan kembali dengan cara tekan kontrol untuk memilih bagian mana yang akan kita klik. Nah, seperti ini, baru kita ratakan. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah dilepas, oke, seperti ini. Nah, kita akan membuat isi dari education-nya ini. Oke. Kalau sudah kita tarik aja, atau kita bisa buat ulang dengan cara klik teks seperti ini di bawah. Oh ya teman-teman, di bagian education kan di sini gue mau bikin bagian tahun, kemudian nama sekolahnya itu beda tebelnya, jadi gue mau bikin 2 layer. Atau kalau misalkan kalian mau dijadiin satu nggak apa-apa, kita bikin satu aja di sini ya teman-teman. Misalkan dari 2000 berapa sampai 2000 berapa tuh di TK Al-Mutakin. Ini TK gue ya. Jadi kalian jangan tulis ini di CV kalian, nanti beda. Nanti sama. Oke, langsung di sini kalian bisa tambahkan untuk alamatnya, misalkan di Jalan Perumahan Inkopat dan bla 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 bla. Oke, kita blok untuk teksnya. Kemudian kita ubah. Di sini gue mau bikin ke rata kiri. Kemudian like ukurannya 14 sama seperti ini ya. Nah, like 14. Oke, langsung aja kita ratakan. Kita bisa berpatokan dengan yang atas nih teman-teman. Ada garis merah sebagai garis bantu. Nah, di sini ada simbol simbol angka 5, yaitu menandakan jarak antara si papan nama profile dengan teksnya. Di sini kita juga udah muncul angka 5. Oke, kalau sudah seperti ini, kita ubah dulu untuk, nah ini 2 supaya sama ya teman-teman. Atau kalian bisa langsung ke SD ya teman-teman. Dan Kartika gitu. Misalkan seperti ini teman-teman. Atau kalian nggak mau pakai alamat, nggak apa-apa. Sesuai keinginan kalian ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, kalian duplikat sampai masa pendidikan kalian. Ini kita menggunakan jarak 5 aja seperti ini. Nah, masih ingat kan duplikat, tekan teksnya, kemudian tarik dengan cara tekan ALT juga seperti ini.
SD, SMP, SMK, kuliah misalkan ya teman-teman. Oke, mungkin cukup di sini, kalian bisa ubah untuk sesuai kebutuhan kalian. Nah, selanjutnya di sini gue mau bikin experience atau pengalaman kerja ya teman-teman. Ini kalian bisa gabung dulu, jadikan grup dengan educationnya juga. Ini profile bisa kalian masukkan ke sini. Kemudian di education, grup education kita masukkan juga ke papannya. Seperti ini. Nah, ini kan lebih rapi ya teman-teman. Oke, next kita buat untuk experience. Kita tekan Ctrl. Nah, di sini udah kelihatan, kita ambil papannya aja. Papannya dengan teksnya. Tekan Ctrl. Nah, di sini kalian bisa duplikat dengan cara tekan Alt, kemudian tarik teksnya seperti ini. Kita beri jarak dulu agar kelihatan ya teman-teman. Nah, sini. Kalau sudah, kita masukkan untuk bagian tunggu. Di sini kan papan education eksperimen ini kan masih experience. Experience ini masih tergabung dengan education. Nah, kalian harus pindahkan seperti ini. Nah, di sini kalian pindahkan keluar di sini. Nah, kalau sudah, kita tutup untuk educationnya. Belum dibawa ya. Experience. Oke, kalau sudah, kita zoom lagi untuk rapikan. Seperti ini ya teman-teman. Nah, oke, selanjutnya kita buat untuk si experience ini ada apa saja. Kalau misalkan ini kan tinggal sedikit, jadi kalian bisa beberapa pengalaman kerja dari yang terakhir. Oke, di sini misalkan pengalaman itu menjadi tempatnya dulu aja teman-teman. SDN sini gue masukin pengalaman kerja gue, misalkan sebagainya itu guru TIK, misalkan waktunya dari kapan sampai kapan. Sini misalkan nah seperti ini. Kalau sudah di blok, sama seperti tadi kita ubah nilai, kemudian ukurannya 14. Oke, rata kiri. Kalau sudah, ini belum rapi dengan yang atas, kita bisa jauhin dulu zoomnya.
kita rapihkan. Untuk jaraknya sama, kita beri 2 meter. 1, 2, 3, 4, 5 dari papan experience-nya. Nah, kalau udah, kita duplikat lagi aja teman-teman. Kita tarik ke bawah seperti ini. Oke. Oke, seperti ini teman-teman ya. Misalkan ada 3 atau ada 4 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau misalkan menurut kalian ini terlalu bentrok, kalian bisa bedakan untuk lokasi atau perusahaannya atau tempat kerja kalian dengan cara blok kalimatnya, kemudian di bagian sini kalian tambahkan yang menjadi reguler. Nah, supaya lebih tebal. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau misalkan kalian mau yang educationnya juga dibedakan tahunnya, bisa kalian lakukan seperti tadi. Oke teman-teman. Oke, next kita akan menggabungkan teks-teks ini menjadi satu grup. Kita jadikan grup. Oke, di sini sudah beri nama experience. Nah, kalau sudah seperti ini, yang selanjutnya kita buat adalah selanjutnya di bagian sini kita beri untuk nama kita. Sini gue mau masukin nama gue sendiri ya. Nah, kalau sudah gue udah siapin beberapa icon yang akan gue gunakan, misalkan email, Instagram, sama WhatsApp. Icon ini bisa kalian download di web flaticon.com. Oke. Nanti linknya bakal gue taruh di description box. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian atur ukurannya. Gue menggunakan ukuran 30 x 30. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita letakkan di tengah. Seperti ini. Oke, sudah. Input untuk nomor teleponnya. Nah, kalau sudah, edit teksnya. Sini gue pakai yang medium aja, yang regular. Oke, ukuran tetap 20, 18 cm. Seperti ini, letakkan di sini, kemudian beri jarak 10, kemudian duplikat untuk sosnya.
diduplikat. Sosmednya di sini gue pakai Instagram, itu jangan lupa di follow ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian duplikat lagi untuk email. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita beri pembatas untuk membuat si skill. Sini kita gabungkan dulu. Kalau sudah, kita buat rectangle. Seperti ini. Nah, ini pembatasnya. Kemudian kita buat untuk skillnya. Misalkan Microsoft Excel deh. Kita buat untuk rectangle-nya. Sini gue mau bikin pakai warna kuning. Oke, kita duplikat. Oh ya, sebelumnya diatur dulu untuk ukurannya. Oke, 100. Kalau sudah, kita duplikat rectangle-nya. Kemudian ganti warna ini. Atau gue mau bikin pakai warna merah ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita ratakan kembali, kemudian ditarik ke yang merahnya untuk menandakan seberapa banyak skill kalian dalam Microsoft Excel. Seperti ini teman-teman. Nah, kemudian kita harus gabungkan Excel. Nah, kita duplikat lagi untuk skill yang lainnya. Sini misalkan Photoshop. Misalkan segini, oke. Kemudian kalian bisa buat lagi sampai skill kalian yang benar-benar kalian
punya ya. Misalkan di sini fitnah segini, oke. Nah, kalian bisa tambahkan sampai skill kalian semuanya diupdate. Tapi karena ini sempit, jadi ya kalian bisa kondisikan sendiri-sendiri ya. Oke, selanjutnya di sini gue bakal bikin tulisan kurikulum vitae. Oke, seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian sini sini gue bakal bikin grup. Oke, sudah. Terakhir gue bakal menghias di bawah sini agar tidak terlalu polos, atau kalau misalkan kalian sudah cukup seperti ini nggak apa-apa, tapi di sini gue bakal bikin hiasan sedikit aja. Oke teman-teman, ini adalah hasil akhir dari pembuatan CV di video ini. Untuk cara menyimpan filenya, kalian bisa klik di sini, kemudian pilih ekspor. Nah, tunggu sampai selesai downloadnya seperti ini. Ini dia hasilnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. See you next video, bye bye.